Oke, sampai jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan menjalankan pembahasan saya ya, latihan soal akhir bab 2. Kemarin kita sudah bahas halaman 98 nomor 1 sampai 16. Nah, kali ini kita akan mulai dari nomor 17. Oke, langsung saja. Pada gambar berikut, AC adalah garis singgung lingkaran. Panjang AC 24, CAO 16 akar 3. Kita mau cari luas juring OBC. Dan sini saya sudah sempat tulis sekian ya jawabannya untuk nomor 17 aja ya. Oke, di sini kan kita mau tahu luas juring ini ya. Berarti kita kan harus tahu jari-jari sama tahu sudutnya kan gitu. Nah, untuk menentukan jari-jari kita gunakan rumus segitiga siku-siku. Nah, siku-siku. Mencari siku-siku kan yang miring kurang siku-siku. Makanya di sini miring sama dengan atau si R-nya sama dengan 16 akar 3 pangkat 2 dikurang 24 pangkat 2 ya. Yang ini kurang ini. Kita pangkat 2 kan kita akan dapat 768 dikurang 576. Dapatlah akar 192. Kita biarin aja seperti ini. Nah, selanjutnya kita cari besar sudut dari yang O ini. Nah, ini kan segitiga siku-siku. Mencari sinus kan depan per miring, berarti sinus sudut O depan per miring. Depannya 24, miringnya 16 akar 3. Kalau kita sederhanai sama-sama bagi 8, dapatlah 3/2 akar 3. Kemudian kita rasionalkan ya. Ya, ini awalnya tidak ada, ini hasilnya. Nah, kita rasionalkan sama-sama kali akar 3. Maka 3 akar 3 per 2 kali akar 3 kali akar 3 itu 3 ya. Kemudian 3 sama 3 habis, jadilah setengah akar 3. Nah, kita tahu sinus 60 kan setengah akar 3, berarti sudut CO itu 60 derajat, berarti ini 60 derajat gitu ya. Nah, berarti luas COBC si juringnya 60 per 360 kali luas lingkaran. Ini luas lingkaran, sederhananya 1/6 kali V R pangkat 2. R nya kan 192 akar 192, berarti akarnya hilang, pangkatnya hilang, tinggal 192 bagi 6 dapat 32 pi ya. Berarti luas OBC 32 pi cm pangkat 2. Jawabannya yang B gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 sini pada gambar berikut QR adalah garis singgung lingkaran. Nah, dikasih tahu si R ini ya, sudutnya 26. Yang ditanya itu besar sudut P. Oke, di sini ini garis singgung dan ini jari-jari. Ini berarti ini 90 derajat. Gitu ya. Nah, karena 90 maka kita tahu kan kalau segitiga jumlahnya 180, berarti 90 tambah 26 tambah ini 180. Ini berapa lagi supaya 180? Oke, kita kurangkan. Ini kan sudah 90, berarti ini tambahnya 90 juga supaya 90. Ini 64 ya. Gitu ya. Nah, ada dalam segitiga, sorry ya batu ya, ini kalau ini A besarnya A derajat, yang ini B, maka yang ini A tambah B. Artinya ini namanya sudut luar segitiga sama dengan jumlah dari yang ini sama yang ini. Jadi untuk kasus ini kan sama ya, sama kaki. Kita misalkan ini X, maka ini juga X, karena sama-sama segitiga sama kaki. Berarti kalau kita mengikuti aturan ini, maka jumlah dari X tambah X sama dengan 64 ya. Berarti X tambah X sama dengan 64, maka 2X sama dengan 64. Ini berarti X sama dengan 32. Ini berarti sudut P sama dengan 32 derajat. Jawabannya adalah yang E. Oke, lanjut ke nomor 19. Nomor 19 kita mau cari sudut UTP. Dia kasih tahu yang ini 61 ya. Ini mau cari. Oke, sini saya sudah gambar. Sorry agak batu ya. Di sini ini kan garis singgung, tapi kita perlu jari-jari ya supaya ada 90. Nah, ini luas jari-jari garis singgung berarti 90 derajat. Kita mau cari tahu ini ya.
kita harus tahu ini dulu ya. Nah ini kan juga garis singgung dan ini jari-jari, berarti ini semua itu 90. Ini sudah 61, berarti 90 kurang 61 29, berarti 29. Ini pun 29 dong karena sama kaki. Nah sama kayak ini tadi, berarti 29 tambah 29 itu ini hasilnya 58. Nah ini juga, ini sama dengan ini tambah ini ya, berarti si X sama dengan 58 ditambah 90 148. Jadi besar sudut si UTP sama dengan 148 derajat yang A ya. Oke, saya harap dapat dipahami. Oke, kita lanjut ke nomor 20. Nomor 20 di sini DEOF adalah layang-layang dengan DE dan DF adalah sebagai garis singgung lingkaran dengan titik pusat di O. Jika batas sudut D 38, maka besar EFO. Oke, saya sudah tulis. Katakan DE DF garis singgung, berarti DE DF. Dan dikatakan sudutnya si D ini 38, semuanya 38 ya, ini kemari. Kita mau cari si EFO yang ini. Nah ingat, ini kan layang-layang, ini diagonal. Sifat layang-layang kalau diagonal itu berpotongan tegak lurus, ini berarti 90 ya. Kemudian ini itu sama besar, ini berarti 38 bagi 2 19 ya. Nah perhatikan segitiga ini, yang ini ya, berarti ini tambah ini sama ini sama, haruslah 180, berarti 90, berarti ini sama ini 90 ya, karena ini kan sudah 90, berarti ini itu 61 ya. 61 tambah 19 itu ini 71. 71 tambah 19 itu 90, maka 90 tambah 90 180. Nah, oke, selanjutnya kita perhatikan si ODF ya, ini itu garis singgung, ini jari-jari, maka ini 90, kan ini sudah 71, berarti si X itu atau X tambah 71 itu sama dengan 90 derajat. Berarti X sama dengan 90 dikurang 71, dapatnya adalah 19 derajat. Jawabannya yang A ya. Saya harap dapat dipahami. Kita lanjut ke nomor 21. Nomor 21, pada gambar berikut AC dan BC adalah garis singgung lingkaran dengan pusat O, panjang CD. Ini kemari aja 16, COA 10. Luas layang-layang AO BC. Oke. Saya sudah gambar. Ya, di sini katanya kan si CD 16, si AO 10. Berarti ini kan 10 juga. Karena ini kan jari-jari juga. Kita mau tahu luas dari layang-layang. Nah, di sini luas layang-layangnya kita harus cari dulu, kita cari dulu luas panjang si ini ya, apa namanya, garis singgung ya. Berarti ini itu 10 tambah 16 kan 26 ya, berarti ini semua 26. Ini siku-siku ya, kita harus tahu dulu AC ya. Nah ini mencari siku-siku dikurangi miring kurang siku-siku, berarti di sini si AC akar miringnya kan 10 tambah 16 26 ya, 26 pangkat 2 dikurang 10 pangkat 2, ini itu 676 dikurang 100, dapat 576, dapatlah 24. Berarti ini 24, ini pun 24, ini sama panjang ya. Nah kita ditanya sini luas layang-layang AO BC. Luas layang-layang ini kan kembar ya, segitiga yang kembar. Jadi luas layang-layang dari AO BC ada kalanya kita menggunakan dari luas segitiganya, tapi dikali 2 ya, 2 kali luas segitiga si OAC. Nah gitu.
2 kali luas segitiga alas sekali tinggi 10 kali 24 bagi 2. Kalau kita coret habis, dapatlah 240 cm pangkat 2 yang E. Oke ya. Oke, lanjut ke nomor 22. Nomor 22, pada lingkaran berpusat di O, titik P berada di luar lingkaran. PA dan PB garis singgung dengan panjang PA 20 dan PO 25, panjang tali busur AB. Nah, di sini dia tanya itu yang ini. Panjang tali busur si AB. Kita bisa menggunakan konsep luas segitiga, luas layang-layang. Tapi kita cari dulu ya yang ini. Kita bisa cari karena ini 25, ini 20. Kita cari ini siku-siku ya. Kita cari dulu ini ya pakai Pitagoras. Berarti si OA akar si miringnya 25 ya. 25 pangkat 2 dikurang 20 pangkat 2. Ini 625 dikurang 400. Dapatnya 225. Dapatnya 15, berarti ini 15 ya. Nah, kemudian tadi kan saya bilang luas layang-layang bisa menggunakan jumlah dari luas segitiga ya, atau bisa menggunakan diagonal 1 ke diagonal 2. Nah, jadi sekaligus kita buat. Jadi luas layang-layang si OA PB itu kan 2 kali luas segitiga si OAP. Jadi ya, luas layang-layang kan diagonal 1 ke diagonal 2. Diagonal 1 kan si AB, diagonalkan si OP per 2. 2 kali luas layang-layang berarti alas kali tinggi 15 kali 20 per 2. Itu ya. Berarti kita lanjutkan, ini bisa habis. Si OP tadi 25, berarti AB kayak 25 per 2 sama dengan 15 kali 20 itu 300 ya. Berarti AB sama dengan 2 kali 300 600. Baru bagi 25. Dapatnya ini adalah 24 ya. Jadi panjang si AB ini 24 cm. Jawabannya yang C. C ya. Ini ada jawaban yang C. Oke, kita lanjut ke nomor 23. Ini nomor 23 dikatakan bahwa pada gambar di atas panjang jari-jari KL 5, MN 2, panjang garis singgung persukuan dalam KM 24, jarak kedua pusat. Oke, di situ yang kalau lingkaran besar saya bikin R besar, kalau lingkaran kecil jari-jari saya bikin R kecil ya. Di situ si MN itu kan R kecil, si KL L besar, kemudian si KM ini adalah garis singgung dalam ya. Ini namanya kalau hubungan garis singgung ini namanya berpotongan di dalam ya. Garis singgung maksudnya garis singgung persekutuan dalam. Jadi untuk mempermudah ini dikasih tahu si KL ini tadi kan jari-jari saya buat aja ini R besar, si MN itu R kecil, si KM itu garis singgung persekutuan dalam saya bikin dalam, si LN ini jarak kedua pusat saya bikin P ya. Nah, dalam kalau rumus untuk garis singgung persekutuan luar atau dalam itu ada rumusnya ya. Rumusnya yang mana? Nah, kalau kita mencari rumus garis singgungnya dalam, kita gunakan rumus seperti ini. Dalam pangkat 2 sama dengan pusatnya dikurang jari-jarinya ditambahkan ya. Itu kalau dalam. Kalau luar ini dikurangi, beda itu aja ya. Jadi kalau luar dia seandainya mencari luar dia seperti ini. Nah, itu beda gitu aja, ini kurang ini tambah. Oke ya. Dan tadi R besarnya kan 5, saya ganti ini D nya ya, sorry ya, D nya 24.
P nya mau kita cari si ln nya ya, berarti biarkan P pangkat 2. R kecil tambah R besar berarti 5 tambah 20, 5 tambah 2 dapatnya 7. Kemudian ini 5, 7, 6, 49, maka ini pindah jadi tambah, berarti 5, 7, 6 tambah 49 sama dengan P kuadrat. P kuadrat sama dengan itu 6, 2, 5. Kita akarin, dapatlah itu 25 cm. Jadi si ln itu sama dengan 25 cm. Jawabannya yang B. Itu ya. Oke, lanjut ke nomor 24. Oke, nomor 24. Panjang garis lingkung persekutuan dalam dua lingkaran adalah 24 cm dan jarak kedua pusatnya adalah 30 cm. Panjang jari-jari lingkaran pertama sama dengan 2 kali panjang jari-jari lingkaran kedua. Panjang jari-jari lingkaran pertama adalah ini dia soalnya, saya sudah tulis. Katanya panjang garis lingkung persekutuan dalamnya 24, jarak kedua pusatnya 30, panjang jari-jari lingkaran pertama itu R besar ya, sama dengan 2 kali R kecil. Jadi sini lingkaran pertamanya dianggap yang lebih besar ya. Oke. Karena dia dikasih tahu lingkaran persekutuan dalam, maka kita gunakan rumus yang seperti ini juga. Saya tulis D pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 dikurang R tambah R pangkat 2. Kita pangkat 2 kan si D nya dapatlah 5, 7, 6. Pusatnya 900. Kita tambahkan, kita ganti dulu R nya jadi 2R kecil ya, tambah R itu ya. Nah kemudian ini kita pindahkan ke kiri, 2R tambah R itu 3R, maka 3R pangkat 2. Ini kurang ini ya, 900 dikurang 5, 7, 6. Oke ya. Nah selanjutnya kita hasilin, kita kurangin maksudnya, dapatlah dia 324. Ini pangkat 2 ya. Kemudian kita akarin, akar 3, 2, 4, dapatnya 18. Selanjutnya kita bagilah 3, 18 bagi 3, dapatnya 6. Nah ini untuk jari-jari lingkaran kedua yang kecil. Ditanyakan lingkaran pertama yang R besar, yaitu 2 kali R, 2 kali 6, 12 cm. Nah seperti itu ya. Jawabannya ada yang D. Oke, kita lanjut ke nomor 25. Nomor 25, jarak pusat dua buah lingkaran adalah 13, panjang salah satu jari-jarinya 7, dan panjang garis lingkung persekutuan luarnya 12. Panjang jari-jari lingkaran lainnya. Oke, ini sama. Di sini saya sudah tulis ya. Dari soal katanya jarak kedua pusat 13, jari-jarinya 7, garis lingkup persekutuan luarnya 12. Nah ini kan katanya salah satu jari-jarinya 7. Kita buat aja R besarnya 7 ya. Kalau nggak ada jawabannya ganti di R kecil. Nah kayak gitu ya. Nah oke. Karena ini luar, maka kita pakai yang ini ya. Dia luar, maka luar pangkat 2 sama dengan pusat pangkat 2 dikurang R besar dikurang R kecil pangkat 2. Luarnya 12, 12 pangkat 2 144. Gitu ya. Pusatnya 13, 13 pangkat 2 169 dikurang R nya tadi 7 ya. 7 dikurang R. Kemudian kita pindahkan, 7 kurang R pangkat 2 169 dikurang 144, dapatnya 25 ya. Kemudian 7 kurang R kita akarin, akar 25, dapatnya 5. Berarti 7 kurang R sama dengan 5, maka R sama dengan 7 kurang 5, berarti R sama dengan 2.
Jadi panjang jari lingkaran lainnya adalah 2 cm, yaitu yang A. Oke ya. Oke, kita ke nomor 26. Nah, pada gambar di atas, CD adalah garis singgung persetujuan luar. Panjang jari AD 15, ini AD 15. Kemudian BC 8, ini lingkaran kecilnya. Jarak AB berarti jarak kedua pusat 25. Luas bangun ABCD. Nah, ini kan tegak lurus ya. Oke. Luas bangun berarti seperti luas dari trapesium. Kalau kita perhatikan atau kita balikkan, maka ini adalah trapesium ya. Jadi kita balikkan, ini nggak bisa saya balikkan ya, nggak cukup posisinya. Ini saya balikkan, maka dia jadi trapesium ya. Ini sisi yang sejajar ya. Jadi kalau saya balikkan, ini itu seperti ini. Nah, seperti ini dia. Yang ini buat jari kecilnya sirapan, ini jari besarnya 15. Jarak kedua pusatnya itu yang ini. Di sini dia 25. Gitu. Oke ya. Nah, kita kan kalau luas trapesium kan setengah kali jumlah sisi sejajar kali tinggi. Kita perlu tingginya ya. Ini kita perlu tinggi. Kita perlu tinggi yang ini. Nah, ini kan tinggi ini adalah garis singgung persekutuan luarnya ya. Ya, ini garis singgung persekutuan luar. Maka kita cari dulu garis singgung persekutuan luarnya ya. Cari L-nya dulu. Nah, L itu rumusnya apa? Nah, kayak gini. Berarti L sama dengan L pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 dikurang R besar kurang R kecil. Itu rumusnya. Karena dia bersinggungan di luar. Nah, kemudian P nya 25 pangkat 2 625 dikurang R besar 15 kurang 8, kita tulis aja boleh ya. Ini 625 dikurang ini 7 pangkat 2 ya, 15 kurang 8 7 pangkat 2 49. 625 kurang 49 itu 576. Maka L sama dengan akar 576. Maka hasilnya adalah 24. Nah, jadi yang ini itu 24. Nah, ini sebagai tingginya ya. Ini tinggi trapesium. Jadi sudah dapatlah dia tingginya itu adalah 24. Jadi luasnya setengah, jumlahkan yang sejajar, ini sejajar 8 tambah 15 kalikan tingginya kan 24. Betul ya. Setengah atau satu, biasanya dia setengah A tambah B kali T. Yang ini sejajar punya, ini A ini B itu ya. T itu ya ini tingginya. Oke, ini habis tinggal 12. 8 tambah 15 itu 23 kali 12. 23 kali 12 itu kurang hasilnya adalah 276. Jadi luasnya adalah 276 cm pangkat 2 yang A ya. Oke, saya pahami ya. Oke, lanjut. Nah, untuk nomor 27 saya langsung jawab sini aja karena tidak begitu tidak begitu panjang. Ini nomor 27, pada gambar berikut 3 buah lingkaran dengan jari-jari masing-masingnya 9 cm saling bersinggungan. Jumlah panjang garis singgung persekutuan luar. Nah, persekutuan luar itu yang ini. 1 ya. Baru 2. Baru 3. Nah, ini kemarin kan 9, ini pun 9, berarti 9 tambah 9 18. Nah, sama, ini pun 18, ini pun 18. Nah, berarti jawabannya 18 kali 3 yaitu 54. Nah, nggak gitu susah ya. Jawabannya 54. Kemudian nomor 28. Nomor 28 sama di sini. Kita sudah dikasih tahu ukuran dari ukuran
lingkarannya. Ini jari-jari 1, jari-jari 2, P itu jarak pusat, L itu garis lingkup persatuan luar. Nah, kita cari dulu untuk yang L1. Di sini L1-nya kan rumusnya L pangkat 2 P pangkat 2 dikurang, berarti ini yang besarnya ya, kita tuliskan R1 kurang R2 pangkat 2. Di soal ini lingkaran pertama, ini untuk lingkaran pertama ya, L1 berarti P nya itu ada 20. Teman-teman bisa lihat ya, yang lingkaran 1 7 dikurang 5 pangkat 2, ini 400, yang ini 2 pangkat 2 4, dapatnya 396 ya. Kita akarin aja, L1 akar 396, kita biarin aja. Kita cari L2. L2 sama P2 dikurang ini P2 ya, ini P1. Dari sini dia untuk lingkaran kedua kan lebih panjang 18, berarti 18 kurang 12 ya, berarti di sini R2 kurang R1 pangkat 2, jarak pusatnya itu 34, pangkat 2 dikurang 18 dikurang 12 pangkat 2, 34 pangkat 2 itu 1156, 18 kurang 12 6 pangkat 2 36, kita kasih kurang, dapatlah dia 1120, atau L2 nya akar 1120. Nah, dari sini kan nampak ya, yang pertama tadi L1 akar 396, yang kedua akar 1120, maka jelaslah L1 kurang dari L2. Jawabannya adalah yang D ya. Ini ada jawabannya. Nah, kemudian sama untuk yang seperti ini, saya nggak perlu gambar ya. Panjang tali minimal yang diperlukan untuk mengikat 10 buah pipa paralon. Nah, di sini jari 14 ya. Nah, di sini 14. Ini kemari itu 14 ya. Ini 14 kemari aja. Berarti ini kan 28 diameter. 28 berarti ini kemari lagi kita hitung sampai sini aja. Nah, 14 ya. Jadi ini 14 ya, ini kemari jari 14. Ini saya ulangi, 28 ada 3, ini 14 28 juga, jadi 28 nya ada 4 ya. Jadi untuk kemari 28 kali 4, kalau kita kalikan itu 28, atau itu belakangan aja, ini belakangan aja ya, itu 28 kita tandai aja, atau kita buat ini diameternya 1 2 3, ini kan R, ini R, berarti diameter juga, jadi kesini sudah 4 kali diameter, maka kesini pun sama 4 diameter juga itu ya. Sekarang kemari, ini kan jari-jari, ini pun jari-jari, berarti jari-jari 1 diameter, berarti ini 1 diameter, ini 1 diameter. Kemudian yang sisinya ini kita hitung jadi 1 lingkaran. Nah, jadi untuk panjang tali minimal itu, panjang tali semuanya diameternya ada berapa, kita hitung aja, 4 tambah 4 8 tambah 1 9 tambah 1 10, berarti 10D ya. Jadi kita buat panjang talinya 10 kali diameter tambah keliling lingkaran. Jadi R nya kan 14, berarti diameternya kali 2 28, keliling lingkaran kan 2 kali VR, atau bisa juga V kali D. Kita kalikan ini dapatnya 280 tambah 2 dikali 22 per 7, R nya 14, ini habis tinggal 280 tambah ini kita kalikan 88, kita jumlahkan dapatlah 368. Jawabannya ada ya, yang C itu ya. Saya harap dapat dipahami. Oke, selanjutnya nomor 30. Nomor 30 sama ya, ini kan diameter ya 1, ini jari-jari ada 2, berarti terhitung diameter ya. Jadi ada 2 diameter di sini gitu ya, karena ini kemarin kan jari-jari, berarti jari-jari berarti jadi diameter. Nah, ini 1 diameter, jadi ada 2 diameter, karena ini sama berarti ini 2 diameter juga,
ini pun 2 diameter. Berarti semuanya ada 6 diameter. Jadi panjang talinya itu untuk nomor 30, panjang tali 6 diameter tambah keliling lingkaran. Diameternya di soal itu 28. 6 kali 28 tambah V kali D. Kalau kita kalikan itu dapat 168. V nya itu kita tulis 22/7 kali 28. Jadi tinggal 4. 168 tambah 88, dapatnya adalah 256 cm. Oke, dapatnya yang B. Oke gitu ya. Saya harap dapat dipahami. Kalau ada salah, mohon maaf ya dalam pengucapan atau salah-salah dalam menjelaskan, silakan komen di bawah ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada pembahasan yang selanjutnya.